nama saya Nabila Lukar dengan NIM 2501101 semester 2 Pendidikan Agama Kristen. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan, yaitu gerakan reformasi gereja Protestan. Gerakan ini bukan sekedar perubahan organisasi gereja, melainkan sebuah usaha untuk mengembalikan ajaran gereja kepada dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Reformasi membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja, pendidikan, politik, budaya, bahkan perkembangan dunia modern. Untuk memahami reformasi, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan gereja sebelum reformasi, siapa tokoh-tokoh berperan, apa penyebabnya, bahkan bagaimana proses serta dampaknya bagi kehidupan orang percaya hingga saat ini. Kita masuk dalam pengertian gerakan reformasi. Gerakan reformasi gereja Protestan adalah suatu gerakan pembaruan dalam kekristenan barat pada abad ke-16 yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan dan ajaran gereja kepada dasar-dasar Alkitab. Reformasi muncul sebagai respons terhadap berbagai penyimpangan dalam kehidupan gereja, baik dalam bidang ajaran atau doktrin, moral maupun praktik administrasi gereja. Kata reformasi berasal dari bahasa Latin, yaitu reformatio, yang berarti membentuk kembali atau mengembalikan kepada bentuk semula. Dengan demikian, tujuan awal reformasi bukanlah mendirikan gereja baru atau memecah belah umat Kristen, melainkan memperbaharui gereja agar kembali setia kepada ajaran Kristus dan para rasul. Dalam perkembangannya, karena berbagai konflik teologis dan politik, gerakan ini melahirkan berbagai gereja Protestan yang terpisah dari gereja Katolik Roma. Latar belakang reformasi. Yang pertama, kondisi gereja pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, gereja Katolik Roma menjadi lembaga paling berpengaruh di Eropa. Gereja tidak hanya mengatur kehidupan rohani, tetapi juga memiliki kekuasaan politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Beberapa penyimpangan yang banyak dikritik antara lain korupsi di kalangan pejabat gereja, kehidupan mewah para uskup dan kardinal, nepotisme yaitu pengangkatan keluarga atau kerabat ke jabatan gereja, simoni yaitu praktik jual beli jabatan gereja, pluralisme jabatan di mana seseorang memegang beberapa jabatan gereja sekaligus untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, absenteisme yaitu pejabat gereja yang tidak menjalankan tugas di wilayah pelayanannya. Akibatnya banyak umat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kehidupan para pemimpin gereja. Yang kedua, penjualan surat indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara akibat dosa yang menurut ajaran gereja Katolik dapat diberikan melalui otoritas gereja dalam kondisi tertentu. Namun, pada abad ke-16, praktik ini mengalami penyimpangan. Surat indulgensi diperjualkan sehingga masyarakat menganggap dosa dapat dihapus dengan pembayaran sejumlah uang. Salah satu tokoh yang terkenal menjual indulgensi adalah Johann Tetzel, seorang biarawan Dominikan di wilayah Jerman. Ia menggunakan slogan yang dapat dikenal atau yang terkenal, begitu uang masuk ke dalam peti, jiwa segera keluar dari api penyucian. Pernyataan tersebut menimbulkan kritik keras karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab mengenai pertobatan dan keselamatan. Dana hasil penjualan indulgensi sebagian digunakan untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Yang berikut, kemerosotan moral rohaniwan. Selain masalah doktrin, kehidupan para rohaniwan juga jadi sorotan. Kenapa? Beberapa uskup hidup seperti bangsawan. Sebagian imam itu memiliki kekayaan yang besar, hidup bermewah-mewahan, kurang memperhatikan pelayanan kepada umat, bahkan ada yang melanggar kaul selibat. Keadaan tersebut sangat kontras dengan kehidupan Yesus Kristus dan para rasul yang hidup sederhana. Yang berikut, kebangkitan humanisme. Gerakan Renaissance melahirkan semangat humanisme.
Humanisme bukan berarti mengutamakan manusia di atas Allah, tetapi merupakan gerakan intelektual yang mendorong orang untuk kembali kepada ajaran atau mempelajari sumber-sumber asli ilmu pengetahuan. Semboyan kaum humanis adalah ad fontes, kembali kepada sumber. Para sarjana mulai mempelajari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sejarah gereja mula-mula. Dengan demikian mereka dapat membandingkan ajaran gereja dengan isi Alkitab secara langsung. Yang kelima, penemuan mesin cetak. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1450 menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan reformasi. Sebelumnya, buku harus disalin dengan tangan sehingga jumlahnya sangat terbatas. Setelah mesin cetak ditemukan, Alkitab dapat diproduksi dalam jumlah besar. Tulisan Martin Luther dapat disebarkan ke seluruh Eropa. Ide-ide reformasi berkembang sangat cepat. Tanpa mesin cetak, reformasi mungkin hanya menjadi gerakan lokal. Tokoh yang pertama ada John Wycliffe, 1328 sampai 1384. John Wycliffe adalah seorang profesor Universitas Oxford di Inggris. Pokok-pokok ajarannya yaitu Alkitab merupakan otoritas tertinggi, gereja tidak boleh lebih tinggi daripada firman Tuhan, kekayaan gereja harus dibatasi, semua orang berhak membaca Alkitab. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris sehingga masyarakat umum dapat membacanya. Karena pandangannya ia dijuluki bintang fajar reformasi. Terus tokoh yang kedua ada Jan Hus, 1372 sampai 1415. Jan Hus dipengaruhi oleh ajaran Wycliffe. Ia berkhotbah bahwa Kristus adalah kepala gereja, gereja harus meninggalkan korupsi, keselamatan berasal dari iman. Pada Konsili Konstans tahun 1415, Jan Hus dihukum mati dengan dibakar. Sebelum ia meninggal, ia berkata, "Hari ini kalian membakar seorang angsa, tetapi 100 tahun kemudian akan muncul seorang raja wali yang tidak dapat kalian bakar." Banyak sejarawan menganggap perkataan tersebut sebagai gambaran munculnya Martin Luther sekitar 100 tahun kemudian. Kita masuk pada Martin Luther. Martin Luther lahir tahun 1483 di Eisleben, Jerman. Ayahnya berharap Luther menjadi ahli hukum. Namun setelah hampir tersambar petir, Luther bernasar bahwa apabila selamat ia akan menjadi biarawan. Sebagai biarawan, Ordo Augustinus, Luther sangat takut terhadap hukuman Allah. Ia sampai-sampai berpuasa, berdoa, mengaku dosa berjam-jam, melakukan berbagai disiplin rohani. Namun ia tetap merasa belum memperoleh damai sejahtera. Penemuan teologis saat mempelajari surat Roma, Luther memahami bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Inilah yang menjadi dasar teologi reformasi. Pada 31 Oktober 1517, Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Kastil Wittenberg. Dalil tersebut bukanlah serangan terhadap gereja Katolik secara keseluruhan, tetapi undangan untuk berdiskusi secara akademik mengenai penyalahgunaan indulgensi. Namun, karena cepat menyebar melalui mesin cetak, peristiwa tersebut menjadi awal reformasi Protestan. Kita masuk dalam 5 sola reformasi. Sola yang pertama ada sola scriptura, hanya kitab suci, menjadi salah satu atau menjadi otoritas tertinggi. Tradisi gereja tetap dihargai, tetapi harus tunduk kepada Alkitab. Yang kedua ada sola fide, manusia dibenarkan hanya oleh iman kepada Kristus. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Terus kita masuk dalam sola gratia. Keselamatan sepenuhnya merupakan anugerah Allah. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yang keempat ada solus Christus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia.
tidak ada tokoh lain dapat memberikan keselamatan. Terus yang kelima, yang terakhir ada Soli Deo Gloria. Seluruh kehidupan orang percaya harus ditunjukkan untuk memuliakan Allah. Kita masuk dalam tokoh-tokoh reformasi. Tokoh yang pertama ada Huldrych Zwingli, memimpin reformasi di Zurich atau Swiss, menolak penggunaan gambar-gambar dalam gereja, menekankan pemberitaan firman. Terus ada John Calvin. John Calvin menjadi tokoh reformasi generasi kedua. Ia mengembangkan sistem teologis yang sangat teratur. Pokok ajarannya meliputi kedaulatan Allah, predestinasi, disiplin gereja, pendidikan Kristen. Kota Jenewa berkembang menjadi pusat pendidikan Protestan. Terus tokoh yang berikut ada John Knox. John Knox membawa ajaran Calvin ke Skotlandia. Ia menjadi pendiri gereja Presbyterian. Tokoh yang berikut ada Thomas Cranmer. Thomas Cranmer menyusun Book of Common Prayer yang menjadi dasar liturgi gereja Anglikan. Penyebaran reformasi di Eropa. Yang pertama di Jerman, dipimpin Martin Luther. Yang kedua ada Swiss, dipimpin Zwingli dan Calvin. Terus ada Inggris, dipimpin oleh Raja Henry ke-8 dan kemudian dikembangkan Thomas Cranmer. Skotlandia, dipimpin John Knox. Belanda, dipengaruhi Calvinisme. Prancis, kaum Protestan dikenal sebagai Huguenot. Terus ada Skandinavia. Lutheranisme berkembang di Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Dampak reformasi. Dampak yang pertama ada dampak keagamaan. Lahir berbagai dominasi Protestan, penerjemahan Alkitab di berbagai bahasa, liturgi menggunakan bahasa rakyat. Terus ada dampak pendidikan. Reformasi menekankan bahwa setiap orang harus mampu membaca Alkitab. Akibatnya, sekolah berkembang, universitas bertambah, angka melak huruf meningkat. Dampak politik. Reformasi melemahkan dominasi paus atas negara-negara Eropa. Raja-raja memperoleh kekuasaan yang lebih besar terhadap urusan gereja di wilayahnya. Terus dampak yang berikut ada dampak sosial. Muncul etos kerja yang kuat. Menurut sosiolog Max Weber, etika Protestan dipengaruhi atau berpengaruh Terus yang berikut ada dampak sosial. Muncul etos kerja yang kuat. Menurut sosiolog Max Weber, etika Protestan berpengaruh terhadap perkembangannya kapitalisme modern melalui penekanan pada disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab pribadi. Terus ada dampak budaya. Musik jemaat berkembang terutama melalui lagu-lagu karya Martin Luther. Pendidikan keluarga semakin diperhatikan, percetakan dan penerbitan berkembang pesat. Terus ada kontra-reformasi. Sebagai respon terhadap reformasi Protestan, gereja Katolik melakukan perubahan atau pembaruan internal yang dikenal sebagai kontra-reformasi atau reformasi Katolik. Beberapa langkah penting meliputi Konsili Trente. Beberapa langkah penting meliputi Konsili Trente,
sampai 1561 yang menegaskan Konsili Trente 1545 sampai 1600 Konsili Trente 1545 sampai 1563 yang menegaskan kembali doktrin. Beberapa langkah penting meliputi Konsili Trente 1545 sampai 1563 yang menegaskan kembali doktrin. Konsili Trente 1545 sampai 1563 yang menegaskan kembali doktrin Katolik serta memperbaiki disiplin gereja. Pendirian Serikat Yesus atau Jesuit. Pendirian Serikat Yesus Jesuit oleh Ignatius. Pendirian Serikat Yesus Jesuit oleh Ignatius Loyola. Yang berfungsi pada pendidikan, misi, dan pembinaan rohani, pembaruan pendidikan imam melalui seminari, penertiban penyalahgunaan indulgensi dan disiplin terhadap rohaniwan. Terus ada warisan reformasi bagi dunia modern. Warisan reformasi tidak hanya memengaruhi gereja tetapi juga perkembangan peradaban modern. Beberapa pengaruhnya antara lain meningkatnya kebebasan berpikir dan diskusi teologis, dorongan terhadap pendidikan umum dan literasi karena setiap orang didorong membaca Alkitab. Berkembangnya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lokal yang ikut membentuk bahasa nasional di berbagai negara. Penekanan pada tanggung jawab pribadi di hadapan Allah yang kemudian berpengaruh pada perkembangan konsep hak individu dan kebebasan hati nurani. Munculnya berbagai tradisi gereja Protestan seperti Lutheran, Reformasi Calvinis, Anglikan, munculnya tradisi gereja Protestan seperti Lutheran, munculnya berbagai tradisi gereja Protestan seperti Lutheran, Reformasi Calvinis, Anglikan, Presbyterian, Baptis, Metodis, dan kemudian berbagai dominasi atau berbagai denominasi Injili dan Pentakosta. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom.